Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tentang mengenal penelitian mixed method. Teman-teman sekalian, penelitian campuran ini yang dikenal dengan mixed method ini adalah penelitian yang menggunakan dua pendekatan. Nah, apa yang dimaksud dengan mix di sini adalah penelitian dengan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau kita lihat sebetulnya apa yang dikombinasikan bukanlah keseluruhan dari dua pendekatan itu, karena dari dua pendekatan ini berbeda sifat ya. Yang satu ingin mengeneralisasikan kesimpulan, yang satu ingin fokus di dalam kesimpulannya. Jadi kalau dipadukan ini memang tidak akan ketemu. Nah, tapi kalau memang ingin mempertemukan apanya ini ya, mixnya itu dalam hal apa? Jadi harus teman-teman ketahui bahwa yang di mix itu adalah datanya. Data yang bersifat kualitatif dan data yang bersifat kuantitatif. Itu yang akan dipadukan. Jadi dua pendekatan ini dipadukan itu dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari sebuah penelitian. Itu yang utamanya ya. Jadi bukan menyatukan dari dua pendekatan secara menyeluruh, tapi yang intinya adalah datanya. Nah, baik teman-teman sekalian, untuk apa kita menggunakan mix ini ya, mix method ini, data penelitian campuran ini? Ini adalah bagi teman-teman yang ingin menggunakan kedua pendekatan ini dalam menjawab permasalahan penelitian. Misalnya, kalau ada persoalan, katakanlah misalnya ada 4 perumusan masalah ya. Yang pertama diselesaikan dengan kualitatif. Yang persoalan yang nomor 2, masalah penelitian yang kedua diselesaikan dengan data atau pendekatan kuantitatif. Kemudian yang ketiga kualitatif dan yang keempat equal. Jadi masalah penelitian yang keempat dijawab dengan equal. Jadi menyatu antara data kuanti dan kuali, itu digunakan untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang nomor 4. Itu kalau kita berniat ingin menggunakan dua pendekatan ini atau dua jenis data ini untuk menjawab permasalahan tadi. Atau misalnya contohnya begini, kalau masalahnya cuma 3, yang pertama dijawab secara kualitatif, yang kedua masalah yang kedua dijawab secara kuantitatif, yang ketiga equal, yaitu jadi baik data kuanti dan kuali untuk menjawab permasalahan yang nomor 3. Baik teman-teman sekalian, dari dua pendekatan ini kan sifatnya berbeda. Yang kuanti itu adalah sifatnya konfirmasi dan deduktif, sementara yang kualitatif adalah eksplanatoris dan induktif, itu sifatnya. Nah, kalau kita ketahui bahwa sesungguhnya kalau pendekatan kuantitatif itu kan metode yang rigorous ya, yang ketat gitu. Kenapa disebut metode yang ketat? Itu karena ada beberapa cirinya yang harus kita kenal teman-teman sekalian. Jadi untuk nanti memutuskan apakah teman-teman akan menggunakan kuanti, kuali atau di mix, ini ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, kuanti itu ketat ya. Yang pertama harus menggunakan atau mempersiapkan rencana penelitian seakurat mungkin. Jadi kalau membuat proposalnya itu harus akurat gitu ya. Jadi rencana itu ketat, termasuk jadwal kerja dan sebagainya, metodenya, semuanya itu dijelaskan secara ketat. Dan kemudian yang kedua, desain penelitiannya juga harus jelas, terukur, sehingga kita bisa membayangkan dari desain itu. Kalau misalnya dosen pembimbingmu melihat desain penelitianmu, udah kebayang kesimpulannya nanti yang diharapkan seperti apa. Lalu ciri yang ketiga, bisa untuk menduga suatu peristiwa, itu ya kuantitatif. Yang keempat, kuantitatif itu mempunyai ciri
bisa menghitung interaksi dua variabel ya. Dan yang kelima tentu saja objektif tadi, karena kan ada ukuran-ukuran yang siapapun melaksanakannya akan mendapat kesimpulan yang sama. Kemudian analisa datanya akurat, dan yang ketujuh adalah bisa meneliti dengan sampel yang banyak, yang besar ya. Kalau populasinya besar, sampelnya besar, itu kuantitatif kita gunakan. Kemudian alat ukurnya juga sudah baku ya. Jadi itulah kalau misalnya kita lihat dalam kuantitatif itu adalah desainnya itu singkat ya, sesuai dengan rencana apa yang akan kita lakukan, juga nggak berlama-lama, sesuai dengan rencananya. Nah, sedangkan yang kualitatif itu kebalikannya. Jadi rencana penelitian yang sudah teman-teman buat itu bisa berubah, bisa fleksibel ya pada saat melakukan penelitian. Kemudian tentu saja kenapa fleksibel, kan sifatnya subjektif ya. Jadi kita lihat lokasinya, kemudian ada perubahan-perubahan di dalam situasi di lokasi tidak sesuai yang kita rencanakan, ya kita berubah pada saat itu. Kemudian tentu saja di dalam menganalisis datanya itu subjektivitas dari peneliti juga ikut masuk di situ. Kemudian data juga dapat digali dari pengalaman individu partisipan yang menjadi kalau dalam kuantitatif disebut responden ya. Responden yang kita jadikan objek penelitian disebutnya partisipan, itu dapat kita gali ya kehidupannya, pengalamannya, dan nanti akan dibahas ya. Kemudian tentu saja dapat diperoleh informasi secara cepat dan efektif. Ini kelebihan dari kualitatif. Misalnya membutuhkan suatu data, kemudian kumpulkan 5 atau 6 orang dengan teknik FGD, focus group discussion. Jadi bagaimana kita menggali masalah yang kita butuhkan dari 5 atau 6 orang itu bisa kita lakukan secara cepat ya, serempak. Kemudian landasan teorinya sesuai dengan fakta di lapangan, dan kemudian jika ada informasi dari partisipan yang menurut peneliti itu dibutuhkan, itu bisa kita kejar lagi kalau kita menggunakan kualitatif. Nah, baik teman-teman sekalian, makanya kalau tadi kita gabungkan kelebihan dari kuanti dan kelebihan dari kuali, itu kita gabungkan untuk menutupi kekurangan dari kuanti dan kuali. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau yang berminat akan menggunakan metode ini, metode campuran ini, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya. Jadi yang pertama adalah yang harus kita perhatikan, memiliki pengetahuan yang luas tentang topik ya. Tentang topik yang dijadikan penelitian itu, topiknya kita harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, karena akan mengkaji secara kualitatif. Kenapa? Karena memang di dalam proses kualitatifnya nanti pendapat dari peneliti itu akan ikut mempengaruhi keputusan-keputusan dalam proses pengambilan data. Kemudian yang kedua, peneliti harus mampu mengidentifikasi dan menafsirkan serta menerjemahkan bahasa baik verbal maupun non-verbal dari partisipan ya. Jadi misalnya bagaimana body language-nya, bagaimana ekspresi wajahnya, emosinya pada saat menjelaskan atau memberikan jawaban dari pertanyaan teman-teman sebagai peneliti, itu seperti apa ekspresinya, apa dingin, biasa aja, ataukah penuh semangat, positif, atau mungkin ada satu penafsiran yang negatif dan sebagainya. Itu semua akan mempengaruhi penilaian dari peneliti. Jadi itu harus dapat ditafsirkan. Tentu saja tidak semena-mena, tapi kita dengan penafsiran yang sesuai dengan panduan wawancara. Kemudian jangan lupa kalau kita membuat mix itu berarti membutuhkan waktu yang banyak dan alat ukurnya menjadi dua. Ya, yang pertama alat ukur yang bersifat kuantitatif. Kalau teman-teman menggunakan kuanti berarti ada pedoman wawancara terstruktur.
Yang kedua, alat ukur yang kedua adalah yang bersifat kualitatif, yaitu pedoman wawancara yang terbuka, tidak terstruktur. Jadi itu harus disiapkan dua-duanya ya. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman berminat untuk melakukan penelitian dengan pendekatan tadi mixed method, ini adalah berarti teman-teman harus mempunyai dan pemahaman ataupun keterampilan tentang statistika, dan yang kedua keterampilan berkomunikasi baik verbal dan nonverbal. Jadi nanti penafsirannya di dalam pembahasan di bab 4-nya di situ dituntut untuk kemampuan menafsirkan tadi apa yang diekspresikan oleh partisipan. Teman-teman tulis di dalam bab 4 itu berarti kemampuan menuangkan komunikasi secara tertulis juga itu dibutuhkan dengan baik ya. Jadi itulah kenapa penelitian mixed method ini jarang sih yang mau ambil, karena memang itu tadi ada dua pendekatan yang digabung tapi dalam jenis datanya aja. Karena kalau digabung secara keseluruhan untuk dicocokkan nggak mungkin, karena filosofinya berbeda, paradigma penelitiannya juga berbeda. Jadi jangan lupa kesimpulannya, yang harus diperhatikan adalah landasan utamanya apa. Misalnya teman-teman akan meneliti dengan menggunakan kuantitatif, lalu didukung oleh data kualitatif. Jadi pada kesimpulannya kuantitatif, hanya nanti penggambaran hasil penelitian di bab 4 ditambah dengan kualitatif. Kalau awalnya desain penelitiannya kualitatif, berarti kesimpulannya adalah kualitatif, hanya ditambah dengan dukungan data kuantitatif. Itu ya, jadi bukan di mix jadi equal, jadi campur baur, enggak. Jadi landasannya tetap desainnya kuantitatif ditambah dengan penggambaran penjelasan hasil penelitian kuali. Kalau desain utamanya kuanti, berarti hasilnya kuanti ditambah dengan kesimpulan-kesimpulan dari data kualitatif. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan menulis skripsi dan berminat untuk menggunakan mixed method ini. Insya Allah menarik ya kalau ingin menggambarkan sesuatu apa yang akan diteliti dengan secara luas dan mendalam, dilihat dari berbagai sisi. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.